Pengertian komunikasi terapeutik. Terapeutik dari asal katanya berarti seni menyembuhkan, atau bisa juga diartikan sebagai segala sesuatu yang memfasilitasi proses penyembuhan. Jadi dari arti kata komunikasi terapeutik dapat diartikan sebagai komunikasi yang dapat mendorong proses penyembuhan klien. Pengertian komunikasi terapeutik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Norton tahun 1998, komunikasi terapeutik diartikan sebagai kemampuan atau keterampilan perawat untuk membantu pasien beradaptasi terhadap stres, mengatasi gangguan psikologis, dan belajar bagaimana cara berhubungan dengan orang lain. Yang kedua, menurut Stuart GW tahun 1998, komunikasi terapeutik diartikan sebagai hubungan interpersonal antara perawat dengan pasien. Di sini, perawat dan pasien memperoleh pengalaman belajar bersama dalam rangka memperbaiki pengalaman emosional klien. Yang ketiga, komunikasi terapeutik menurut Mulyana tahun 2000, yaitu termasuk dalam komunikasi interpersonal, komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun non-verbal. Tujuan komunikasi terapeutik yang pertama, membantu pasien untuk menjelaskan dan mengurangi beban perasaan dan pikiran, serta dapat mengambil tindakan untuk mengubah situasi yang ada bila pasien percaya pada hal-hal yang diperlukan. Tujuan yang kedua yaitu mengurangi keraguan, membantu dalam mengambil tindakan yang efektif dan mempertahankan kekuatan egonya. Yang ketiga, mempengaruhi orang lain, lingkungan fisik, dan dirinya sendiri dalam hal peningkatan derajat kesehatan. Sikap komunikasi terapeutik. Yang pertama, berhadapan dengan lawan bicara. Jadi, ketika kita sedang melakukan komunikasi terapeutik dengan pasien, kita tidak boleh membelakangi pasien atau bahkan kita sambil bermain HP. Kemudian sikap yang kedua yaitu sikap tubuh terbuka, kaki dan tangan tidak boleh disilangkan. Ya, ingat, kaki dan tangan tidak boleh disilangkan karena itu adalah contoh sikap kita tertutup atau kita tidak mau mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh pasien. Kemudian sikap yang ketiga adalah menunduk. Menunduk bukan berarti nunduk ya, menunduk atau memposisikan tubuh ke arah atau lebih dekat dengan lawan bicara. Kemudian yang selanjutnya adalah mempertahankan kotak mata sejajar dan natural. Jangan sampai ketika kita berkomunikasi dengan pasien, mata kita tidak menatap pasien tetapi malah menatap sekelilingnya atau menatap bawah atau menatap atas langit-langit, itu nggak boleh ya. Kemudian sikap yang terakhir yaitu bersikap tenang ya, bersikap tenang, tidak usah gusah-gusuh atau sambil menghentak-hentakkan kaki seperti itu. Teknik komunikasi terapeutik yang pertama yaitu mendengarkan. Di sini perawat harus menjadi pendengar yang aktif. Artinya apa? Jadi ketika pasien atau klien itu sedang berbicara, sikap kita adalah menunjukkan sikap terbuka, ya. Kemudian ketika klien sedang menyampaikan pendapat, diusahakan tidak boleh memotong, apalagi bertanya. Tunggu sampai klien selesai berbicara, ya. Sikap yang harus kita tunjukkan adalah condongkan tubuh ke depan atau ke arah klien. Kemudian anggukkan kepala jika klien membicarakan hal-hal yang penting atau yang memerlukan umpan balik. Seperti itu adalah teknik mendengarkan aktif. Kemudian teknik yang kedua yaitu menunjukkan penerimaan. Menunjukkan penerimaan bukan berarti menyetujui, namun kesediaan untuk mendengarkan tanpa menunjukkan keraguan atau ketidaksetujuan akan apa yang dikatakan pasien. Nah, yang harus dihindari di sini adalah gerakan
nonverbal yang menyatakan ketidaksetujuan. Contohnya apa? Misalnya mengerutkan kening atau menggeleng-gelengkan untuk menyatakan ketidaksetujuan. Nah, sikap yang dibutuhkan pada saat menunjukkan penerimaan apa? Yaitu sikap yang cocok dengan komunikasi verbal serta menghindari perdebatan. Teknik komunikasi terapeutik yang selanjutnya adalah menanyakan pertanyaan yang berkaitan. Bertanya mengenai hal yang berkaitan itu bertujuan untuk mendapatkan informasi yang spesifik mengenai klien. Paling baik jika pertanyaan dikaitkan dengan topik yang dibicarakan dan menggunakan kata-kata dalam konteks sosial budaya klien. Teknik yang selanjutnya adalah mengulang ucapan klien dengan menggunakan kata-kata sendiri. Pengulangan kembali ucapan klien itu dapat berarti perawat memberi umpan balik sehingga klien mengetahui bahwa pesannya dimengerti dan mengharapkan komunikasi berlanjut. Namun, perawat harus hati-hati. Ketika menggunakan teknik ini, pengertian bisa menjadi rancu jika pengulangan ucapan mempunyai arti yang berbeda. Teknik yang kelima yaitu memberikan kesempatan kepada klien untuk memulai pembicaraan. Nah, di sini perawat sebaiknya memberikan kesempatan kepada klien untuk berinisiatif dan memilih tema pembicaraan. Klien yang merasa ragu tentang perannya dalam berinteraksi dapat diberikan stimulus untuk mengambil inisiatif sehingga klien tersebut merasa bahwa dia diharapkan dapat membuka pembicaraan. Teknik yang keenam yaitu diam. Diam di sini akan memberi kesempatan kepada perawat dan klien untuk mengorganisasi pikirannya masing-masing. Nah, penggunaan metode ini memerlukan keterampilan dan ketepatan waktu. Jika tidak, hal ini akan menimbulkan perasaan tidak enak. Dia mengungkapkan klien berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Teknik yang ketujuh yaitu klarifikasi. Jika terjadi kesalahpahaman, sebaiknya perawat menghentikan pembicaraan sejenak untuk mengklarifikasi dan menyamakan pemahaman. Keakuratan informasi sangat penting dalam memberikan pelayanan asuhan keperawatan. Perawat juga perlu memberikan contoh yang konkret agar pesan mudah dimengerti oleh klien dan tidak ada kesalahpahaman. Teknik yang ke-8 yaitu memfokuskan. Nah, metode ini dilakukan untuk membatasi bahan pembicaraan sehingga lebih spesifik dan dimengerti. Perawat tidak seharusnya memutus pembicaraan klien ketika menyampaikan masalah yang penting, kecuali jika pembicaraan berlanjut tanpa informasi yang baru. Nah, perawat membantu klien membicarakan topik yang telah dipilih dan penting. Teknik yang selanjutnya yaitu menyampaikan hasil observasi. Nah, di sini perawat perlu memberikan respon kepada klien dengan menyatakan hasil pengamatannya, sehingga dapat diketahui apakah pesan diterima dengan baik dan benar. Perawat menguraikan kesan yang ditimbulkan melalui syarat nonverbal. Menyampaikan hasil pengamatan perawat sering membantu klien berkomunikasi lebih jelas tanpa harus memfokuskan atau mengklarifikasi pesan. Teknik yang selanjutnya yaitu menawarkan informasi. Pemberian tambahan informasi dapat dijadikan sebagai pendidikan kesehatan bagi klien dan menambah rasa percaya klien terhadap perawat. Namun, jika ada informasi yang ditutupi oleh dokter, perawat hendaknya mengklarifikasi alasannya. Yang perlu diperhatikan adalah perawat tidak boleh terkesan seperti memberikan nasihat dalam memberikan informasi, tetapi memfasilitasi klien untuk mengambil keputusan. Teknik yang selanjutnya adalah meringkas. Meringkas yaitu mengulang ide utama yang telah dikomunikasikan secara singkat. Teknik ini juga bermanfaat untuk membantu topik yang telah dibahas sebelum meneruskan pada pembicaraan berikutnya. Meringkas pembicaraan juga membantu perawat untuk mengulang aspek penting dalam interaksinya sehingga dapat melanjutkan pembicaraan dengan topik lain yang berkaitan. Teknik yang selanjutnya adalah memberikan penghargaan. Yang perlu
bawahi adalah penghargaan itu tidak selalu berupa barang dan benda. Nah, memberikan penghargaan di sini dapat dilakukan dengan cara menyampaikan salam atau menyebutkan nama klien. Dengan melakukan hal tersebut, perawat dapat menunjukkan kesadarannya tentang perubahan yang terjadi. Selain itu, juga dapat menunjukkan bahwa perawat menghargai klien sebagai manusia seutuhnya yang mempunyai hak dan tanggung jawab atas dirinya sendiri sebagai individu. Namun hati-hati, penghargaan tersebut jangan sampai menjadi beban bagi klien. Dengan kata lain, penghargaan tersebut jangan sampai membuat klien berusaha keras dan melakukan segalanya demi mendapatkan pujian atau persetujuan atas perbuatannya. Teknik komunikasi terapeutik yang selanjutnya adalah menawarkan diri. Klien mungkin belum siap untuk berkomunikasi secara verbal dengan orang lain. Seringkali perawat hanya menawarkan kehadirannya dan ketertarikannya tanpa mempertimbangkan kondisi klien. Sesungguhnya teknik komunikasi ini harus dilakukan dengan tulus dan ikhlas. Teknik yang selanjutnya adalah mempersilahkan untuk meneruskan pembicaraan. Nah, mengindikasikan bahwa klien sedang mengikuti dan respek dengan hal yang sedang dibicarakan. Jika perawat di sini lebih berusaha untuk menafsirkan daripada mengarahkan pembicaraan. Kemudian teknik yang selanjutnya adalah menganjurkan klien untuk menjelaskan persepsinya. Nah, di sini jika perawat ingin mengerti klien lebih jauh, perawat harus melihat klien dengan sesungguhnya dari segala perspektif. Klien harus merasa bebas untuk menguraikan atau menjelaskan persepsinya tentang sesuatu kepada perawat. Teknik yang terakhir yaitu refleksi. Refleksi itu apa? Nah, refleksi itu adalah suatu teknik untuk menganjurkan klien untuk mengemukakan dan menerima ide serta perasaannya sebagai bagian dari dirinya sendiri. Contohnya misalnya, ketika klien bertanya mengenai apa yang harus dipikirkan atau apa yang harus dikerjakan, nah, perawat di sini dapat menjawab, bagaimana menurut Anda atau bagaimana perasaan Anda. Nah, dengan seperti itu, perawat mengindikasikan bahwa pendapat klien adalah berharga dan klien mempunyai hak melakukan hal tersebut. Dengan demikian, klien pun akan berpikir bahwa dirinya adalah individu yang diintegrasi dan bukan sebagai bagian dari orang lain yang mempunyai kapasitas dan kemampuan. Jenis dan proses komunikasi terapeutik. Yang pertama adalah komunikasi interpersonal. Masih ingat komunikasi interpersonal? Ya, komunikasi interpersonal itu terjadi antara komunikator dengan komunikan secara langsung, baik dengan cara bertatap muka ataupun tidak. Kalau tidak bertatap muka dengan cara apa? Bisa via telepon, via WhatsApp, dan sebagainya. Nah, komunikasi ini akan lebih efektif karena kedua belah pihak saling melancarkan komunikasinya dan keduanya melaksanakan fungsinya masing-masing dengan umpan balik. Yang kedua adalah komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok merupakan komunikasi yang terjadi antara seseorang dan kelompok tertentu. Nah, komunikasi kelompok ini dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu small group, medium group, dan large group. Bedanya apa? Bedanya hanya terletak dari jumlah anggotanya saja. Yang ketiga adalah komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan komunikasi yang menggunakan media sebagai alat atau sarana bantu. Nah, komunikasi massa itu biasanya yang digunakan adalah media elektronik seperti TV, radio, surat kabar, majalah, dan lain-lain sebagainya. Nah, karakteristik komunikasi massa yaitu yang pertama, pesan yang disampaikan itu terbuka untuk umum. Jadi siapa saja boleh ikut, tapi biasanya yang memenuhi syarat-syarat tertentu, kriteria tertentu. Kemudian yang kedua yaitu komunikasi bersifat heterogen atau
dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, asal daerah berbeda, agama berbeda, serta kepentingan yang berbeda-beda. Kemudian karakteristik selanjutnya adalah media massa menimbulkan keserempakan kontak dengan sejumlah besar anggota masyarakat dalam jarak yang jauh dari komunikator. Ciri khas yang terakhir yaitu hubungan antara komunikator dengan komunikat bersifat interpersonal dan non-pribadi. Artinya apa? Kadang komunikator itu tidak selalu mengenal komunikannya, ya. Itu. Faktor yang mempengaruhi komunikasi terapeutik ada 4. Yang pertama, kondisi lingkungan. Lingkungan yang kacau dapat merusak pesan yang dikirim oleh kedua belah pihak. Nah, di sini seorang perawat itu mempunyai wewenang untuk mengontrol kondisi lingkungan ketika klien datang. Perawat harus dengan tenang dan jelas dalam memberikan informasi kepada klien atau keluarganya. Faktor yang kedua yaitu kejelasan. Kejelasan pesan akan sangat mempengaruhi keefektifan komunikasi, sehingga pesan yang kurang jelas dapat ditafsirkan berbeda oleh komunikan, sehingga dapat berbeda persepsi tentang pesan yang disampaikan. Oleh karena itu, komunikator harus memahami pesan sebelum menyampaikannya pada komunikan. Dapat dimengerti komunikan serta menggunakan artikulasi dan kalimat yang jelas agar pesannya mudah dipahami. Kemudian faktor yang ketiga yaitu situasi atau suasana. Nah, suasana yang hiruk pikuk atau penuh kebisingan akan mempengaruhi baik tidaknya pesan diterima oleh komunikan. Suara bising yang diterima komunikan saat proses komunikasi berlangsung membuat pesan menjadi tidak jelas atau kabur bahkan sulit diterima. Oleh karena itu, lingkungan harus diciptakan sedemikian rupa supaya tenang dan nyaman sebelum melakukan proses komunikasi. Nah, faktor yang terakhir yaitu adalah waktu dan tempat. Ketika perawat hendak melakukan komunikasi dengan klien, harusnya memperhitungkan waktu yang tepat untuk berkomunikasi. Nah, jika tidak memungkinkan, jangan memaksakan diri karena dapat menimbulkan masalah atau kemarahan pihak klien dan keluarganya. Fungsi komunikasi. Yang pertama, komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal digunakan untuk berpikir, belajar, merenung, meningkatkan motivasi, dan introspeksi diri. Yang kedua, komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal ini biasanya digunakan untuk membangun, meningkatkan hubungan interpersonal, menggali data atau masalah, menawarkan gagasan, serta memberi dan menerima informasi. Yang ketiga, fungsi komunikasi publik, yaitu untuk mempengaruhi orang banyak, menyampaikan informasi, dan menyampaikan perintah atau larangan umum. Untuk KD komunikasi terapeutik sudah selesai. Jadi hari ini kita sudah menyelesaikan 1 KD atau 1 bab. Apabila masih ada yang kurang jelas atau kurang mengerti, bisa ditanyakan via Wapri atau bisa juga masuk di Google Classroom. Semoga apa yang Ibu berikan hari ini bermanfaat untuk kita semua.